yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincainya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan. Enggak tahu sangkut pautnya, enggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga enggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan benar Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGP emang gue pikirin, apa urusannya sama gue. Demokrat juga enggak ada urusannya, selama ini Demokrat juga sudah membantah begitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah, menjadi melebar kembali. Seolah ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Lalu saya ingin tegaskan lagi, kalau kita memang meyakini Indonesia adalah negara hukum, yang memang mau tidak mau hukum itulah yang akan menjadi penengah atas perselisihan anak bangsa. Dan mohon maaf hari ini bukan kemudian dengan mediasi itu Pak Roy di dalam sebuah kamar private, ya gelap lalu ada senter, Saudara Joko Widodo membawa ijazahnya, senter itu dinyalakan, Pak Roy kemudian suruh melihat, Mas Roy ini ya asli ya, sudah selesai begitu. Lalu bagaimana dengan pembersamaan rakyat? Mohon maaf. Ini bukan soal Pak Roy datang ke polisi dan seterusnya, ini persoalan publik. Bayangkan, kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari advokasi ini. Dan dalam setiap pemeriksaan Pak Roy Suryo itu selalu ada aktivis emak-emak yang membersamai tanpa dibayar. Artinya apa? Mereka mengasosiasi bahwa masalah ini bukan ansih masalah Roy Suryo, bukan. Ini masalah ketatanegaraan kebangsaan kita yang kalau tidak diselesaikan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat untuk menjadi capres dan calon wakil presiden, ini akan problematik. Masa iya kita akan balik lagi di saat negara yang lain sudah bicara yang lebih substansial, kita balik lagi dalam urusan-urusan yang memang itu teknis tetapi menjadi substansial. Kenapa? Karena substansi daripada ijazah palsu itu adalah kejujuran.